Saya hadirkan satu tokoh lagi. Dia sehari-hari dari pagi, kemudian siang, sore ada di warung kopi aja terus. Ya. Pagi di warung kopi. Kemudian waktunya orang-orang pulang kerja atau orang pulang dari sawah, dia juga di warung kopi, tapi pindah warung kopinya. Yang pertama itu ke ujung kidul desa. Kemarin naik beduk ono ke tengah-tengah desa. Nah, sore ono ge lore omah gitu ya. Cari yang silir-silir adem. Jadi orang melihat dia itu ngopi yang ditemukan oleh masyarakat. Ya. Tetapi maru tiba-tiba ternyata arek sing ngopi iku maru wisuda S1. Loh, arek iku kapan kuliahne? Nah, dosen nyentri. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan yang keempat ya. Ya, minggu keempat ini ya. Ini 1 bulan ya. Sudah 1 bulan ya. Oke, kita mulai dari sosiologi sastra dulu gitu ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa proyek dari mata kuliah ini ya, luarannya cara belajarnya itu adalah by project ya. Jadi output yang dilaporkan untuk hari ini adalah bagian pendahuluan ya, bagian pendahuluan dari artikel yang akan kalian susun. Tetapi sebelum mengarah ke pendahuluan, setidaknya nanti sedikit saya ulas tentang materi bagaimana sih arah dari penelitian sosiologi sastra itu dari waktu ke waktu ya. Ada beberapa tokoh yang banyak menggeluti sosiologi sastra itu, biar kalian itu ada sedikit pengetahuan gitu ya, bahwa arah penelitian sosiologi sastra kalau Wood itu arahnya lebih ke alam dan kreativitas sosial. Jadi penelitian sosiologi sastra beliau itu alam dan kreativitas sosial. Seperti apa? Ya. Karena apa? Karena Wood itu memandang bahwa alam itu seperti guru bagi sastrawan. Ya. Hanya kalau kalian pernah mendengar nukilan atau cuplikan dari Tereli, daun gugur tidak apa? Tahu nggak? Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Ya, makanya kalau versinya Wood itu alam merupakan guru bagi sastrawan. Ya, itu banyak sekali di dalam karya-karya para sastrawan ya, yang mengangkat fenomena-fenomena alam gitu ya, yang berbicara atau menangkap realitas alam masuk ke dalam karyanya. Jadi semacam itu. Nah, penyair besar dunia itu ya juga melakukan hal sama, nggak hanya sastrawan Indonesia ya, yang mengangkat fenomena-fenomena alam ya. Sehingga ada karya yang fenomenal dan mendapat penghargaan Nobel, Lelaki Tua dan Laut, karyanya Ernest Hemingway. Alam ya, itu juga bercerita tentang alam. Jadi tidak hanya untuk sastrawan lokal tetapi juga untuk sastrawan dunia, bahwa penelitian sosiologi sastra akhirnya juga punya fokus berbicara soal alam dan juga kreativitas sosial ya, seperti itu. Nah, selain itu apa ya, yang pertama masuknya wilayah ini tadi bawa spidol di bawah Dania kompleks ya, yang melebu ini aja gak bawa spidol
Oke, jadi yang pertama tadi alam dan kreativitas sosial. Kemudian yang kedua itu sosiologi sastra punya perhatian pada keberadaan manusia. Ya, keberadaan manusia. Seperti apa yang dimaksudkan dengan keberadaan manusia? Ya, kalau kalian membaca novelnya Pramoedya Anantatur, ya, yang terkenal dan beliau ini kan salah satu pengarang Indonesia, sastrawan Indonesia yang akan meraih Nobel sastra dunia, satu-satunya kandidat, ya. Tapi Tuhan berkehendak lain, beliau meninggal, ya, karyanya sudah masuk nominasi. Nah, penghargaan itu diberikan Nobel itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang meninggal, sehingga hilang kesempatan Indonesia menerima Nobel dunia. Nah, tetralogi buruh karyanya Pramoedya Anantatur, ya, itu berbicara soal manusia, bagaimana Mingke, ya. Kalian pernah lihat filmnya Bumi Manusia? Thrillernya saja. Nah, itu bagaimana Mingke, ya, orang pribumi mencintai Annelies yang orang Belanda. Apakah itu mungkin? Apakah itu hanya imajinasi Pramoedya Anantatur? Gitu ya. Nah, ini yang berusaha untuk dibongkar sosiologi sastra ketika menganalisis karya sastra, keberadaan manusia. Apakah memang benar-benar itu real atau tidak, gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam realitas kehidupan yang sebenarnya, Soekarno pun juga ternyata dekat dengan perempuan Belanda. Soekarno yang real di kehidupan nyata, ya. Nah, tetapi Soekarno kan jauh di sana, ya, waktunya, ya. Untuk generasi saat ini, ya, apakah kita bisa mengetahui secara langsung kan juga nggak tahu. Kita lihat juga dari bukti-bukti sejarah. Nah, yang penting yang harus kalian tahu bahwa sejarah itu ditulis oleh orang yang menang, bukan oleh pihak yang kalah. Maksudnya bagaimana? Bahwa sejarah itu ditulis oleh orang yang berkuasa. Nah, kalau dulu Soekarno itu seorang penguasa, orang petinggi, pemimpin negara, nah berarti sejarah itu ditulis berpihak kepada Soekarno. Nggak mungkin sejarah ditulis kemudian menjelek-jelekan Soekarno. Nah, itu logika sejarah. Karena apa? Karena zaman dulu yang tidak, itu sejarah yang tercatat hanya soal sastra, ya, tapi logika itu saya kembangkan dan masuk akal. Zaman Balai Pustaka, karya sastrawan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka itu yang tidak menentang Balai Pustaka dan pemerintahan Belanda, Hindia Belanda. Kalau yang menentang maka tidak diterbitkan. Atau bahkan yang sangat keras itu akhirnya dibakar. Yang terbit adalah yang pro dengan Balai Pustaka dan pemerintah Hindia Belanda. Nah, itu akhirnya setelah penelitian saya ini, saya menemukan titik, ya, titik temu atau gagasan baru bahwa oh, berarti sejarah ini ditulis oleh orang-orang yang menang atau orang-orang yang berkuasa. Nah, bisa jadi sejarah-sejarah yang ada di Indonesia itu juga ditulis oleh orang-orang yang menang. Maksudnya ada juga yang menulis yang tidak pro, tapi kan tidak terbit. Kalau tidak terbit berarti kan nggak bisa terbaca sampai saat ini. Nah, beruntunglah orang-orang yang masih hidup itu di zaman yang mungkin sudah mulai seperti ini, sudah bebas gitu, ya, publikasi karya. Akhirnya karya mereka kan bisa terbit. Kayak sastrawan-sastrawan yang sudah sepuh-sepuh itu banyak penerbit-penerbit besar ataupun negara memberi penghargaan dan menerbitkan karyanya. Mungkin yang disodorkan bisa jadi karya-karya yang dulu kontra dengan pemerintahan Hindia Belanda.
Nah, tapi kalau sejarah-sejarah, buku sejarah yang masuk di sekolah, ya, saya menduga itu adalah yang pro dengan pemerintah saat itu, Bu. Yang akhirnya, waalaikumsalam, yang akhirnya dipelajari, ya, di sekolah-sekolah sejarah yang kalian kenal seperti itu. Nah, yang sekarang lagi marak, ya, di Jombang dan pemerintahan Jombang itu berbicara soal Soekarno. Di Jombang kemarin Pemda Jombang berbicara soal sejarah Soekarno. Ada temuan baru terkait Soekarno itu besar di Jombang, bukan di Surabaya. Nah, ini kan temuan-temuan, ya. Nah, bisa jadi ketika kita berbicara soal sejarah, membaca soal sejarah, itu bukan kalau kemarin kan sempat ada istilah bahwa sejarah ini pembohongan publik. Sejarah tulis itu pembohongan, bukan, kalau menurut saya itu bukan seperti itu, tapi sejarah memang berpihak pada orang yang menang. Tulisan-tulisan sejarah itu yang diterbitkan, yang dicetak, yang disebarluaskan, yang mendukung penguasa. Ya. Jadi tentu ini menjadi menarik ketika wilayah sosiologi sastra, ya, mencoba untuk meneliti karya sastra dan membongkar bagaimana keberadaan manusia di dalam karya sastra. Nah, salah satunya catatan-catatan seperti itu, ya, itu kan bisa ditangkap dari karya sastra, ya. Nah, kalau kita membaca Mingke, membaca Enlis, apakah masuk akal di zaman saat itu orang pribumi jatuh cinta dengan orang Belanda? Kira-kira masuk akal nggak? Masuk? Masuk? Nah, pemikiran-pemikiran kritis, makanya kenapa novelnya Pram sampai saat ini masih terus boleh diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi, walaupun itu sudah banyak sekali yang meneliti, ya, karena ada novelty. Kalau ternyata nggak ada kebaruan, ya nggak boleh. Tapi kalau ternyata menyodorkan sesuatu yang baru, gitu ya. Nah, harapan-harapan itulah yang berusaha untuk dipanen sosiologi sastra tentang keberadaan manusia dalam karya sastra, hingga bisa membongkar sejarah yang mungkin tidak berpihak pada yang tidak berkuasa. Nah, selain itu, ya, ini masuk ke wilayah bahasa, ya, masuk ke wilayah bahasa yang diteliti sosiologi sastra juga berbicara soal diksi sosial. Nah, kebetulan datang, ya, tak catat no, biar kalian nggak lupa, karena Imam Syafi'i menyatakan bahwa ilmu kalau nggak dicatat itu hilang. Nah, kalian nggak mau mencatat berarti kalian akan kehilangan. Sejarah yang ditulis saja kalian masih hilang kan? Nah, apalagi yang nggak ditulis, gitu deh. Fokus penelitiannya Nah, di dalam karya sastra itu akan muncul diksi-diksi sosial. Maksudnya diksi-diksi sosial itu apa? Diksi-diksi yang ada kekuatan sosialnya. Makanya KBBI setiap tahun itu berkembang. Kenapa? Karena masih ada sastrawan yang menulis karya sastra, ya.
Jadi penyumbang terbesar diksi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu para sastrawan. Ya. Itu muncul kalau yang nulis itu orang Jawa, ya akan muncul diksi-diksi Jawa. Bahasa Jawa untuk menyebut hitam, ya ireng, itu banyak sekali kosakatanya. Apa saja? Kalian wong Jawa ya? Kalau menyebut hitam itu ada apa saja? Ireng. Terus apa? Masa sih sebatas ireng? Yang kamu tahu? Ireng ambek uireng itu beda apa enggak? Orang Jawa punya itu. Abang, ambek abang Bramanang. Nah, orang Jawa punya itu. Untuk menyebut jatuh saja punya banyak loh orang Jawa. Kalau jatuh dari sepeda disebut apa? Loh, sudah punya dua ya. Lah, kalau jatuh dari atas meja, bayang, ceblok. Nah, kalau duduk kemudian jatuh, ngeblak. Untuk jatuh loh ya. Jawa punya banyak. Nah, itu maksudnya ya. Diksi sosial, ya itu tandanya apa? Ketika diteliti, ya dari kosakata seperti itu menunjukkan bahwa sangat bervariatif orang Jawa. Karakter orang Jawa itu ya sebegitu banyaknya. Itu ketika dalam penelitian sosiologi sastra berbicara soal diksi sosial. Seperti itu maksudnya wilayah kajian sosiologi sastra masuk ke wilayah diksi sosial. Ya. Hal-hal seperti itu ya banyak dilakukan penelitian-penelitian sosiologi sastra. Nah, kalau di hal-hal yang lain ya mungkin bisa dari warna tadi memunculkan rasa, ya. Ya, dari rasa, dari mati. Orang Jawa menyebut kata mati punya berapa? Oh, banyak kan? Nah, itu sudah paham ya maksudnya diksi sosial ya. Nah, di situ. Nah, banyaknya kata-kata itu memunculkan rasa sosial. Kalau seorang kiai yang mati disebut apa? Sedo. Ya. Nek maling sing mati modar. Nah itu ya rasa sosial, sehingga nanti bisa dirasakan dari kosakata yang ditulis di dalam karya sastra untuk mewakili siapa lah, itu akhirnya ketemu rasanya. Nah, kalau rasa itu sudah ketemu, akhirnya membangkitkan yang namanya fakta sosial, bahwa pencuri meninggal sama seorang kiai yang meninggal, itu sikapnya masyarakat juga akan berbeda. Nah, itu diungkap oleh penelitian sosiologi sastra. Nah, selain itu nanti juga bisa mengangkat yang namanya barometer sosial. Barometer itu ukuran, ya. Jadi penelitian ini tadi 3 titik ini, apa yang akan didapat? Satu, rasa, kemudian fakta sosial,
Nah, barometer atau ukuran itu seperti apa sih yang dimaksudkan di dalam sosiologi sastra? Nah, kalian misalnya di kampung kalian ada petani yang kaya, ya. Satu saya kasih ilustrasi ya, petani yang kaya, kemudian ada peternak yang kaya, kemudian ada guru yang miskin, nah, kemudian ada buruh pabrik yang kaya. Bagaimana masyarakat itu memandang keempat orang tadi? Petani, peternak, buruh pabrik, kaya, ketiga-tiganya kaya. Terus ada satu tokoh, satu guru yang miskin. Bagaimana masyarakat memandang ketika empat orang di kampung tadi? Ya, ini di kampung yang sama. Bagaimana masyarakat memandang keempat orang ini? Sikap yang diberikan untuk ketiga orang kaya tadi itu sama atau beda? Orang-orang hormat enggak sama petani kaya, peternak kaya, sama buruh pabrik yang kaya? Hormat? Iya. Nah, kemudian masyarakat apakah hormat dengan guru yang miskin? Enggak. Kira-kira lebih hormat ke guru yang miskin daripada ke ketiga-tiganya. Nah, ini bayangkan kalau di kampung kalian ada empat orang ini. Kira-kira kamu aja, kamu jangan orang lain, wis kamu bersikap ya keempat orang ini bagaimana? Medayo ini. Kalian bertamu ke rumah petani kaya, bagaimana? Biasa. Nah, biasa. Oke, sekarang gini, dibalik ke kerja bakti. Di desa kan masih ada kerja bakti ya. Nah, kira-kira sikapnya seperti apa keempat orang tadi? Sama? Responnya masyarakat kepada empat orang ini berbeda. Bedanya? Yang beda siapa? Karyawan kaya, guru yang miskin. Bedanya gimana? Kira-kira? Hah? Apa? Peduli sosial. Oh, nanti gak kedengeran ya suaranya ya. Coba sini ini mikrofonnya. Biar suara kalian nanti tidak kecil. Gimana? Lebih peduli Pak yang guru itu. Maksudnya peduli itu gimana? Gelem kerja bakti ngono ta? Ya, nah, sing orang kaya itu tadi gak mau kerja bakti gitu. Biasanya seperti itu. Oh, biasanya seperti itu. Terus gak dikasih pelanggaran sama pemimpin kampungnya? Tidak. Biasanya itu yang kaya itu lebih ke nyumbang aja wis. Oh, lebih ke nyumbang aja. Gitu. Tapi orang-orang itu lebih suka kepada orang kaya atau kepada gurunya? Lebih suka ke yang mana? Yang kaya. Kaya berjuang. Nah, tapi nek ono tahlilan sing dikongkon dungani siapa? Kira-kira gurunya. Kenapa enggak orang yang kaya tadi yang dungani? Mungkin enggak bisa. Ya.
Kayak gitu ya. Nah, kalian sudah tak kasih fakta-fakta, kasih pilihan-pilihan, ternyata kalian sudah mulai bisa mengangel gitu ya. Tapi dibawa ke fenomena atau kegiatan-kegiatan sosial, akhirnya kalian bisa mengukur. Ya. Nah, itu yang berusaha dicari ya, yang namanya barometer. Ya, menyebutkan tadi orang kaya itu ternyata boleh semena-mena, yang penting sumbangannya akeh gitu ya. Bolehlah, gak apa-apa kamu gak ikut kerja bakti, yang penting kok tukokno rokok, tukokno es, tukokno rokok sembarang kalir gitu ya. Orang-orang yang biasa-biasa saja gitu ya, tidak marah gitu ya. Tapi ketika ada tahlilan kenduren sing dikondongani guru tadi ya, nah itu barometer yang bisa ditemukan dalam penelitian sosiologi sastra, barometer sosial. Jadi alat ukurnya seseorang tidak hanya berdasarkan kekayaan saja. Ya, buktinya ketika ada tahlilan sing dikongkon ndungani sing kon pengen tahlilan tidak mesti orang-orang kaya tadi ya. Tetapi ada momentum ternyata gurunya lebih dipercaya oleh masyarakat ya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang namanya barometer sosial, itu hal yang sederhana saja. Belum tak beli yang kompleks lagi. Nah, yang kompleks lagi misalnya saya hadirkan satu tokoh lagi. Dia sehari-hari dari pagi, kemudian siang, sore ada di warung kopi aja terus. Ya. Pagi di warung kopi, kemudian waktunya orang-orang pulang kerja atau orang pulang dari sawah, dia juga di warung kopi, tapi pindah warung kopinya. Yang pertama itu ke ujung kidul desa. Kemarin nek beduk ono ge tengah-tengah desa. Nah, sore ono ge lore omah gitu ya. Cari yang silir-silir adem. Jadi orang melihat dia itu ngopi yang ditemukan oleh masyarakat. Ya. Tetapi maru tiba-tiba ternyata arek sing ngopi iku maru wisuda S1. Loh, arek iku kapan kuliahne? Nah, kan ada kadang fenomena-fenomena seperti itu ya. Misalnya itu nak wisuda mungkin orang kaget lagi. Nah, terus yang pagi ngopi, sore ngopi, awan ngopi, bengi ternyata juga ngopi. Ya. Tiba-tiba dia beli Pajero Sport. Nah, orang-orang bingung mana ya? Lah, kira-kira gak nginguto ya lah ya. Itu satu fenomena baru lagi yang ternyata masyarakat punya alat ukur sendiri. Orang kaya versi mereka itu sing kerja, sing nyambut gaene ketok, mbok sing dodolan, mbok sing apa. Kemudian kalau dia beli Pajero Sport, orang itu nggak heran, gitu kan? Tapi sing awan isu sore bengi ngopi marang tuku Pajero Sport, orang-orang nggak terima ngono ya. Bener nggak? Nah, itu yang namanya barometer sosial. Jadi orang itu punya perspektif sendiri, ya, punya definisi sendiri terkait fenomena-fenomena sosial, ya. Begitu juga misalnya Tiwi mau dilamar si A, petani kaya raya. Kemudian yang kedua dilamar seorang guru ganteng tapi kemana-mana naik sepeda pancal. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga dilamar pengusaha kaya, jelek, gendut, tapi kaya raya, ya, kaya raya. Terus yang ketiga, keempat, Tiwi dilamar lagi oleh anak tunggal pewaris perusahaan gitu ya, tapi dia bisu. Nah, ini lah Tiwi yang dilamar itu kan juga punya perspektif sendiri, siapa yang mau saya pilih. Terus orang-orang juga pasti punya perspektif sendiri. Dan kalau Tiwi memilih,
dan gak cocok ambek warga sekitar tonggo-tonggo nih, maka tonggo-tonggo ini rasan-rasan kan gitulah, apa sih rabi ambek sing iku ae. Nah itu yang namanya barometer sosial. Orang itu punya perspektif sendiri, punya itu sendiri, tetapi Tiwi juga punya ukuran yang menurut dia nanti siapa yang bisa membuat saya bahagia. Tuh. Ya, seperti itu. Nah, makanya itu yang namanya barometer sosial. Itu yang nanti akan didapatkan ketika penelitian sosiologi sastra ini diterapkan untuk meneliti karya sastra. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Yang membuat penelitian sosiologi sastra terus dilakukan dari waktu ke waktu. Nah, kalau contoh yang terakhir tadi itu menyebabkan akhirnya ada fragmen pembagian sosial, ya kan? Orang yang seperti ini ternyata dikelompokkan ke sini, orang yang begini dikelompokkan ke sini, orang yang begini masuk kategori yang ini. Ya, sehingga ketika keempat-empatnya datang ke Tiwi, ya, itu punya tempat sendiri-sendiri. Kira-kira Tiwi mau yang mana? Ternyata keempat-empatnya dikasih syarat mau nggak menikah sama saya semuanya. Nah ternyata Tiwi begitu. Ya, lah fragmen, nah itu akhirnya memunculkan satu di sini. Ya, karena adanya barometer orang itu kan boleh menilai. Ya, akhirnya di sini ada kategorisasi. Nah, mau nggak mau itu akhirnya setelah diukur, ya ono ukurane bebet, bibit, bobot, akhirnya kan memunculkan fragmentasi ini. Jadi di pada tempat-tempatnya sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Ketika mau tahlilan, ya biasanya kan ada sound yang dipasang gitu ya. Entah itu sound kecil ataupun sound toa gitu ya. Kan gitu toh biasanya ya. Kalau di tempat kalian apa? Sound biasa atau toa? Nah, toa. Nah, itu misalnya ya. Tiba-tiba sebelum acara dimulai, si pemilik itu karena suka koploan, disetel koploan. Ya. Lah, itu kan jadi saru. Ya, ini yang dimaksudkan fragmentasi sosial tadi. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Tetapi orang-orang nggak protes nek sing disetel adalah sholawatan. Ataupun sing disetel itu orang baca Al-Qur'an, qiraati gitu kan. Walaupun belum waktunya, mereka kan biasa aja, nggak ngeruneng. Tapi ketika disetel koploan ada orang yang komentar. Ya karena mau tahlilan itu, sebentar lagi mau tahlilan. Tetapi sambil menunggu ya disetelno dan koplo. Nah itu namanya fragmen. Ada pembagian-pembagian tersendiri, ada tempatnya sendiri-sendiri. Itu kayak gitu. Ya. Makanya semuanya itu kalau sudah ada ukurannya, ada tempatnya tersendiri. Itu yang harus difahami. Dan itu ya klasifikasi-klasifikasi itu bisa muncul. Ya, kalau ada yang meneliti, tapi kalau nggak ada, ya nggak akan mungkin. Oke, itu peran dan fungsi dari penelitian sosiologi sastra untuk membongkar fenomena-fenomena sosial. Ya, yang pertama itu yang dibahas adalah alam dan kreativitas sosial. Itu saya ulangi lagi mungkin karena ada yang terlambat. Ya, kenapa? Karena alam ya itu pasti menjadi sorotan oleh sastrawan seperti yang saya sebutkan tadi. Tereli ya apa tadi, daun jatuh tidak pernah menyalahkan angin. Kemudian itu dalam negeri Tereli ya. Kalau penyair ada Jembatan Merah, Taufik Ismail, Surabaya, kejadian di Surabaya ya. Kemudian kalau di luar negeri ada Lelaki Tua dan Laut, Ernest Hemingway. Ya,
alam menjadi sorotan oleh sastrawan, sehingga ketika diteliti alam pun dalam wilayah itu, ya. Dan kreativitas sosial, fenomena-fenomena sosial yang lahir di masyarakat yang kadang itu tidak masuk akal, ya. Ketika masuk ke dalam karya sastra itu tidak boleh tidak masuk akal, harus masuk akal. Itu fungsinya sastrawan, ya. Kalau di dalam realita orang miskin tiba-tiba kaya, boleh nggak? Boleh, iya kan? Boleh. Kayak di Tuban kemarin, ya kan? Ada kan di berita satu kampung mendadak menjadi orang kaya, semua beli Pajero. Iya. Ya. Tapi 1 tahun setelahnya semua mendadak sedih dan mobilnya dijual semua. Kan orang boleh mendadak kaya. Tetapi kalau di dalam karya sastra kalian membuat fenomena begitu, itu nggak masuk akal, nggak boleh. Padahal di realita ada loh ya. Padahal karya sastra itu adalah cerminan dari realita. Tetapi kalau menggarap karya sastra tidak boleh, yang nggak masuk akal itu dimasukkan menjadi salah satu plot twistnya. Nggak boleh. Kalian harus melogiskan. Kenapa orang ini kaya? Tiba-tiba kaya, iya harus ada alurnya, ditunjukkan, gitu ya. Film mendadak kaya itu. Iya, film mendadak kaya itu harus dijelaskan kenapa dia tiba-tiba kaya. Di dalam karya sastra harus logis, gak boleh kayak kehidupan ini tiba-tiba Dewi dirabi orang toko Taiwan yang kaya raya, kemudian dia menjadi kaya, gitu ya. Itu boleh kan di dalam realita, tapi kalau dalam karya sastra ada fenomena begitu harus ada. Akhirnya disebutkan setiap hari berawal dari yang namanya Friendster zaman dulu, media sosialnya dia berkiriman chat, kemudian email-emailan, itu sudah terjadi 10 tahun. Ya akhirnya orang dari Taiwan itu datang akhirnya menikah dengan TV. Di karya sastra harus ada itu, gak boleh moro-moro wih TV langsung jadi soge, naik mobil sport. Nah di realita boleh terjadi, tapi dalam karya sastra nggak boleh, ya itu. Kemudian keberadaan manusia seperti saya contohkan tadi, Bumi Manusia, ya. Mingke di toko Bumi Manusianya Pram itu jatuh cinta dan menikah dengan noni-noni Belanda, ya. Keberadaan orang pribumi setara di situ dengan orang Belanda, padahal dari dulu Belanda posisinya lebih di atas, lebih tinggi, ningrat. Nah, tetapi di situ disebutkan begitu, hingga sejarah yang saya sebutkan tadi itu dimiliki oleh orang-orang yang menang. Nah, terus yang kalah bagaimana? Ya gak berpihak sama dia. Di zaman Balai Pustaka, buku-buku yang diterbitkan adalah yang mendukung Balai Pustaka secara ideologis dan juga pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang mengkritik mereka nggak diterbitkan. Mengkritik sama saja bunuh diri, gitu kan. Kalau masyarakat membaca ternyata oh Hindia Belanda itu gini gitu. Akhirnya mereka memilih tidak menerbitkan. Sebenarnya ada, kan gitu. Sehingga sejarah yang masuk ke sekolah, sejarah yang kita temui itu adalah seperti itu adanya, bukan seperti realitanya. Karena yang sesuai realitanya itu dilarang terbit. Jadi hal yang menarik saat ini yaitu sejarah itu berpihak pada yang menang, ya. Negara Kertagama dulu ditulis oleh seorang sastrawan pujangga kerajaan. Ternyata ketika dibaca itu adalah perjalanan sang raja. Kan api itu toh. Nah kira-kira nggak ada yang buruk dah? Ya jelas ada, tapi kan tidak berpihak pada pemerintahan saat itu. Apakah bisa digali yang sudah lampau? Bisa. Itu salah satu contoh dilakukan oleh arkeolog orang Singapura gitu ya. Ternyata ternyata yang sudah lampau itu masih bisa terbongkar. Dan yang nggak sesuai dengan fakta sejarah. Itu antropolog Singapura, dia berjalan-jalan ke setiap negara. Nah kalau yang terbaru kemarin itu Pemda Jombang itu melakukan diskusi terkait
penemuan kalau Soekarno itu besar dan tumbuh di Jombang. Nah, di catatan sejarah nggak begitu kan? Nah, bisa jadi karena saat itu Soekarno sudah dari bayi digadang-gadang menjadi seorang pemimpin. Ya, sampai ada catatan sejarahnya gitu loh, ditulis dari kecil siapa kira-kira Soekarno, anaknya siapa, apakah benar dia anak seorang guru zaman saat itu, apakah sudah punya kamera, kira-kira logika, kita pakai logika ya, kita nggak menerima sejarah secara langsung gitu, kita cuma belajar berpikir aja, kira-kira seorang guru zaman dulu itu sudah punya kamera belum? Ada yang mbah buyute itu seorang guru, ada foto nggak di rumah kalian? Ada yang mbah buyute jadi guru di zaman sekolah rakyat? Nggak ada. Mbah guru saya kebetulan mbah guru apa ya? Ya mbah saya zaman SR dulu. Ya, nggak ada foto itu, saya nggak tahu wajahnya kayak gimana. Itu maksudnya pada era-era seperti itu lah. Era Soekarno kecil berarti kan 1901. Kira-kira sing lebih modern aja PNS ya, guru mbak saya itu PNS. Tapi memang tanahnya banyak. Tapi nggak punya kamera. Nggak punya sesuatu yang modern-modern, nggak punya. Jadi kayae sogene wong desa lah, pada umumnya kan memang buat beli tanah, tuku sapi kayak gitu-gitu kan. Nah, baru nek wis soge melewah-melewah baru ke teknologi kayak gitu kan, punya motor, punya mobil, gitu kan. Itu wis sing kayae kebangetan kayae ngono kan. Makanya dulu itu yang punya TV, punya sepeda motor itu kan nggak banyak. Terus keliwatan kayae wis juga punya tanah banyak, sapi banyak, akhirnya ditambah satu item yang mewah. Nah dulu itu kan disebut mewah begitu-begitu. Nah sekarang kan B aja. Iya kan? Nah itu ternyata mbak saya saja yang seorang PNS ternyata nggak punya itu. Nah era 1901 Soekarno lahir, ya ternyata tuh punya loh. Siapa sih ngomong di buku sejarah itu ada yang moto. Apa bener kira-kira dia anak seorang guru? Kira-kira gak anak raja lah itu kira-kira. Nah itu yang sedang didiskusikan di Jombang kemarin. Nah ternyata yang sudah lama, orang yang sudah mati dicari tahu bukti-bukti nggak ada, ternyata juga masih memunculkan fakta-fakta baru. Nah dua contoh tadi yang dilakukan oleh antropolog Singapura dengan sejarawan Jombang ternyata menemukan sesuatu yang baru. Berarti sejarah lampau itu masih bisa digali keberadaannya dan menjadi sesuatu yang menarik. Gitu loh. Berarti kalau anak Mojokerto nyinaoni sejarah Mojokerto sampai ketemu sejarah Mojopahit kan menarik. Ya. Di wilayah-wilayah sejarah seperti itu nggak banyak orang yang suka gitu kan. Yang suka kan mungkin yang lain-lain ya, yang langsung ketok cuan. Ini kan yang disukai ya, kayak gitu. Kalau yang nggak langsung cuan gitu ya kayaknya nggak banyak dipilih orang. Nah seperti itu terkait untuk keberadaan manusia. Nah keberadaan manusia, alam dan kreativitas sosial itu mau nggak mau akan melahirkan diksi sosial. Tadi saya contohkan bahwa orang Jawa saja menyebut hitam itu sudah berbagai macam. Ireng, awireng, lah kan beda ya, ireng sama awireng. Arek iku awireng, gak ireng tak awireng. Kita bisa membayangkan kira-kira irengnya kayak apa ngono kan. Ya, yang kayak gitu. Untuk menyebut kata jatuh saja di Jawa bermacam-macam. Nah itu yang namanya diksi sosial. Nah, apa yang dilakukan dari sosiologi sastra itu melahirkan rasa sosial tadi. Menyebut kiai mati gak mungkin mampus ya. Modern gak mungkin. Kata yang keluar untuk kiai wafat ya, sedo kan itu toh. Tilar. Gak mungkin kan menggunakan itulah, itu rasa sosial. Nah, rasa itu akhirnya mengungkapkan fakta bahwa ya setiap orang itu tidak bisa dipungkiri derajatnya,
Nah, karena derajat itu munculnya dari apa? Dari barometer sosial. Nah, karena adanya barometer sosial akhirnya terfragmen. Kiai ku posisine ono endi, guru iku ono endi, wong sugih ono endi, ya. Wong sing ngopi ae ono endi gitu ya. Kan orang-orang itu punya fragmen-fragmen tersendiri. Ya. Ngopi sugih gitu ya, dicurigai ambek wong-wong. Padahal sugih itu dia juga berusaha gitu kan. Intinya kan ternyata tidak soal kaya saja. Kaya yang tidak terlihat oleh mata mereka itu dianggap aneh juga. Nah, seperti itu. Jadi kaya versi mereka itu ada perjuangan, dilihat mata, berangkat pagi, pulang sore, membawa sesuatu atau melakukan sesuatu kan gitu. Ketika dia kaya, orang memaklumi, oh iya dia bekerja keras. Tapi yang kaya karena ngopi, mereka tidak disetujui oleh masyarakat. Gitu kan. Padahal orang yang ngopi itu dia melakukan pekerjaan yang lebih santai. Dia misalnya apa? Dia investasi, reksadana gitu ya. Kemudian dia membeli apa? Ngeslot gitu ya. Investasi Pak. Investasi. Lo kan yang di masyarakat kan gitu toh. Nah. Kemudian dia itu ternyata membuat proposal, tender, dia menang, kan nggak tahu. Tapi yang dinilai masyarakat adalah sing ketok nyoto-nyotonya, ya. Nek gak ketok nyotone, kaya tetap dibully gitu loh. Jadi ternyata bagi masyarakat itu tidak hanya soal kaya, tapi juga bagaimana cara menjadi kaya itu juga penting. Ya, makanya zaman dulu itu orang yang benar-benar bisa mempunyai cara kerja yang unik, mereka tetap menyamai perspektif masyarakat. Jadi nggak ditinggal pekerjaan yang di mata masyarakat itu umum, nggak ditinggal. Ya, banyak yang seperti itu, ya, cerita-cerita dari orang-orang kaya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait wilayah kerja sosiologi sastra, ya, dominasinya seperti apa di sana. Nah, itu untuk ketika sosiologi sastra dikerjakan bisa membongkar ini, bisa membongkar ini. Yang diteliti kebanyakan adalah menghasilkan itu outputnya secara keilmuan. Nah, kemudian secara sosial bisa melahirkan yang bawah ini. Nah, itu yang dilakukan oleh sosiologi sastra. Ya. Ilmu-ilmu sosial tidak sama dengan ilmu-ilmu terapan di wilayah praktik, sehingga wilayah-wilayah sosial tidak memiliki prestis yang besar di masyarakat. Ya, makanya ketika kalian melakukan sesuatu sesuai dengan bidang kalian, bagaimana bidang itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dilakukan secara terus-menerus dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, itu bisa sebenarnya. Tapi kan tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Saya pernahkah menceritakan bahwa saya memberi solusi untuk teman saya yang hampir bercerai? Dari karya sastra pernah, ya, itu karya sastra. Jadi ternyata bidang saya menyelesaikan masalah real kemanusiaan. Ya, itu sastra bisa menyelesaikan itu. Tapi kan nggak banyak dilakukan oleh orang. Sampai saat ini orang itu akhirnya terus suka membaca karena apa? Merasa hidupnya itu tertolong dari karya sastra. Dia membaca terus karya sastra sampai sekarang. Nah, itu karena apa? Permasalahan hidupnya diselesaikan oleh keilmuan gitu. Nah, kalau kalian mau pasti juga bisa menyelesaikan masalah keilmuan seperti itu. Nah, itu terkait sosiologi sastra. Ya, semoga di pendahuluan itu kalian ngobrak-ngabrik atau nyenggol wilayah ini, ya, untuk masuk di wilayah pendahuluan sehingga gak ngambang. Ya, maksudnya kita diksi alam yang banyak di dalam karyanya itu, maka masuklah ke alam sini. Nah, kalau ternyata di situ memunculkan banyaknya tadi itu ada petani kaya, ada peternak kaya,
ada karyawan kaya dan guru yang miskin. Itu adalah kreativitas sosial. Ketika gotong royong, ketika tahlilan, itu munculkan kreativitas sosial. Ternyata sikapnya nggak sama, ya. Nah, itu munculkan di pendahuluan di latar belakang yang menjadi laporan progres kalian hari ini, ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, jadi yang saya sampaikan ini masuk ke pendahuluan nanti. Yang pendahuluannya belum nguprek wilayah ini, nah bisa kalian perbaiki sebagai catatan next, ya, bukan sekarang. Nah, sekarang ambiar pendahuluan kalian. Ono sing durung nulis pendahuluan? Ada? Belum selesai? Astagfirullahaladzim. Masih terjadi ya, praduga saya ya. Masih terjadi. Semuanya belum? Oh sudah. Amilatus sudah. Sudah. Bulan belum? Tiwi belum? Oh sudah. Masih setengah. Kolis? Sudah, alhamdulillah. Belum? Sudah, alhamdulillah. Ya. Jadi di situ saya pengen siapa yang setengah tadi, siapa yang setengah? Iya, silakan. Beri mikrofon. Yuk, silakan. Bentar, Pak. Yang apresiasi drama atau sosiologi? Sosiologi. Kita sosiologi dulu, habis ini ke apresiasi. Pendahuluan. Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang mampu merefleksikan realitas sosial melalui narasi cerita. Dalam novel, penulis sering mengangkat masalah sosial yang berhubungan dengan kondisi masyarakat pada suatu waktu. Salah satu cara untuk menganalisis karya sastra adalah melalui tinjauan sosiologi sastra yang melihat hubungan antara teks sastra dan konteks sosial di sekitarnya, sehingga memungkinkan karya sastra dipahami sebagai gambaran realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Novel Tujuh Manusia Harimau karya Motinggo Bushe menampilkan dinamika sosial dan budaya yang diwarnai oleh intrik kekuasaan, nilai-nilai tradisional, dan berbagai konflik dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini dipenuhi dengan simbol sosial yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Dalam novel ini, pengarang menampilkan tokoh-tokoh yang memiliki kekuasaan supranatural sebagai bagian dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat. Kehidupan para tokoh terikat erat dengan tradisi dan mitos yang berlaku, yang kemudian membentuk relasi kuasa serta sistem nilai di dalamnya. Dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra, kita bisa menganalisis lebih dalam bagaimana penulis menggambarkan realitas sosial dan bagaimana nilai budaya tersebut mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Sosiologi sastra sebuah cara untuk melihat keterkaitan antara teks sastra dan struktur sosialnya, sehingga tidak hanya berfokus pada keindahan karya, tetapi juga mengkaji bagaimana karya tersebut mencerminkan atau mengkritik kondisi sosial di sekitarnya. Dalam novel tersebut, penulis menyampaikan pandangan tentang bagaimana masyarakat memandang kekuatan supranatural dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Novel ini menarik karena menggambarkan kehidupan masyarakat yang tidak sepenuhnya rasional, melainkan dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional yang kuat. Sudah. Oke. Sudah ada sedikit ya yang masuk disinggung di sini, tetapi masih banyak bahasa-bahasa yang praktis. Bahasa-bahasa praktis itu ya pada umumnya biasanya menggunakan kata-kata begitu, kalian muncul di situ. Tapi bukan misalnya tadi itu kamu lebih menggali ke fenomena budayanya, lah itu dibicarakan terus-menerus sehingga nggak sama dengan pada umumnya. Kan tadi saya mendengar beberapa kalimat itu yang taktis, maksudnya ya wis ada di pendahuluan artikel pada umumnya ya.
Jadi kamu fokus aja di pendahuluan itu mengangkat ini fenomena ini. Tadi kamu mau kemana? Ke kreativitas sosialnya. Tadi lebih banyak ke kreativitas sosial. Jadi budaya tadi salah satunya ya. Jadi ke sana. Itu jadi di masyarakat bagaimana, di novel bagaimana, di masyarakat bagaimana, di novel bagaimana. Terus urgensi dari penelitian seperti apa gitu. Nah di situ nanti pendahuluanmu memang benar-benar baru. Ya, karena apa? Ya, karena kamu menciptakan hal yang mungkin tidak dibahas di penelitian-penelitian atau artikel-artikel yang lain. Ya, ya nggak masalah karena kan ATM Masian kan, amati tiru modifikasi. Ya, sudah banyak yang dimodifikasi tetapi ada yang lolos gitu ya. Mesti kan ada bagian-bagian yang lolos. Oh, ternyata saya nggak bisa mengganti kalimat ini dengan yang lain sehingga dituliskan. Nah, itu nggak ada masalah. Yang penting kan sudah banyak tadi perubahan ya. Bahasa-bahasa yang muncul dari hati nurani dan pikirannya sendiri itu sudah lumayan tadi. Yang muncul dari teknik ATM-nya juga ada. Nah, sekarang Wulan kan belum selesai ya Wulannya. Iya. Pak, maaf, berarti tadi novelty-nya masih belum ada. Ada novelty-nya, tetapi maksudnya itu bahasa taktis itu ya, masih sama dengan rujukan-rujukannya atau penelitian-penelitian yang pada umumnya. Nah, masih belum, oh ini loh saya. Nah, itu masih belum terasa, masih kecil sekali. Tapi nggak masalah, itu nanti dilanjutkan, jangan direvisi dulu. Nek mbok revisi nanti amblas. Ya, dipertahankan, kamu sudah dapat itu tinggal ditambah. Nanti revisi setelah UTS. Ya, kita revisi. Saiki berjuanglah bagaimana menulis dan itu jadi. Nah, hari ini kan 1, 2 lolos. Kolis siapa ini? Taufik lolos, ya kan? Ada orang-orang yang lolos, nggak masuk ya lolos. Kemarin kan yang nggak ngirim kan 4 orang. Saya ngirim Nah, terakhir. Nah kan itu saya lihat kan hanya 10 anak, yang 4 nggak ada. Abstrak itu. Abstrak. Hah? Tidak jelas nih. Yang cewek mungkin sudah semua, tinggal yang cowok. Tinggal yang cowok. Yang cowok jumlahnya berapa? Akmal sama Faris 6. Ini dulu. Akmal, Faris ya. Adilang. 6 satunya siapa? Akmal, Faris ini kan 3. Siapa? Oh, Salsa sama Dila. Dila. Salsa Dila. Hanif kok sekarang sering nggak masuk ya Hanif? Kenapa? Itu Pak. Kok sekarang sering nggak masuk? Dulu kan rajin ngono lho. Semester 1, semester 2 ngono. Oh, mas. Kemarin habis lari Pak. Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Iya. Oke, itu ya. Kita masuk ke apresiasi drama dulu. Sebelumnya, nanti apresiasinya kamu sudah selesai, Wulan. Malah belum sama sekali. Oh. Taufik belum dua-duanya. Yang sudah itu setengah itu ini Pak, yang sosiologi sastra. Ya, setengah sosiologi sastra. Ya. Yang apresiasi drama belum. Iya. Oke. Apresiasi drama sudah Wulan. Sebentar. Oke, saya rasa ada yang mau disampaikan terkait sosiologi sebelum nanti kita beranjak ke apresiasi drama. Ada? Kita ke ini dulu, sosiologi sastra dulu. Ada nggak? Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa